Yang pasti setelah pakai si power waternya ini fungsinya sih mirip toner, jadi apa sih? Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku akan ngebahas rangkaian skincare dari produk drugstore, yaitu L'Oreal yang Revitalife-nya. Jadi kalau kalian belum tahu, untuk seri Revitalife ini itu lebih ke anti-aging, pokoknya yang mengencangkan kulit, biar kulit tampak lebih awet muda. Jadi biasanya sih range umurnya sekitar kalian kalau udah 25-an ke atas mungkin ya bisa pakai produk ini. Cuman untuk lebih jelasnya bisa langsung ditanyain aja ke Mbak Bea-nya kalau misalnya kalian nanti tertarik untuk membeli produknya. Ini dia untuk serangkaian produk dari L'Oreal Revitalife yang udah aku coba. Jadi aku pakai sudah sekitar 2 bulanan ini. Kalau misalnya kalian ngikutin channelku, kemarin aku baru aja ngebahas produknya dari Claudio, udah gitu Elf Formula juga. Justru untuk yang L'Oreal ini sudah aku pakai sebelum aku menggunakan kedua produk itu. Cuman karena memang fokusnya beda ya, yang ini untuk anti-aging. Pertama dulu aku beli kayak sekitar tanggal 4 September sama 11 September 2020. Dan hari ini di tanggal 5 November 2020. Jadi kalau aku total sih sekitar 2 bulanan. Udah cukup lah buat aku nge-review produknya. So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, jangan di skip videonya. Keep on watching. Awalnya banget aku pengen nyobain si seri Revitalife ini karena aku udah pernah nyobain yang Crystal Micro Essence. Aku pernah review juga, kalau kalian ngikutin channelku pasti tahu ya. Aku suka banget sama essence-nya itu. Dan akhir-akhir ini mereka ngeluarin serum yang namanya L'Oreal Revitalife Hyaluronic Acid Serum sebesar 1,5%. Ini aku penasaran banget. Jadi aku langsung beli aja sekalian serangkaian produk L'Oreal Revitalife yang lainnya. Karena katanya hyaluronic acid ini bagus untuk kembali mengenyalkan kulit, udah gitu juga membuat terasa lembab. Dan langsung aja sekarang aku akan ngebahas satu persatu untuk produknya. Sekalian aku kasih lihat demonya ya waktu diaplikasikan di wajah seperti apa. Produk yang pertama yang diaplikasikan yaitu L'Oreal Paris Revitalife Laser X3 New Skin Anti-Aging Power Water. Jadi ini awalnya aku agak bingung ya Power Water itu apa. Karena jujur aku masih awam juga di skincare. Awalnya aku merasa ini mungkin semacam moisturizer gitu, tapi pas aku lihat teksturnya, dia ini teksturnya nggak terlalu yang kental kayak gel, tapi nggak juga cair. Jadi dia ini kayak agak licin-licin gitu, dan juga dia berwarna bening, nggak ada warnanya. Untuk wanginya sendiri ini enak banget, aku suka. Dia kayak wangi-wangi apa ya, wangi-wangi bunga mungkin kalau aku bilang, tapi enak super duper menurut aku. Jadi karena memang dia ini teksturnya nggak terlalu cair, aku pakai selama 2 bulan pun dia baru berkurang segini, sepertiga, belum ada setengah. Tapi setelah aku baca di fungsi-fungsinya di sini, yang pertama recharge hydration, jadi kulit terasa lembab, udah gitu replam, kulit tampak kenyal dan terasa lebih elastis. Dan yang terakhir refine, pori tampak lebih kecil, tekstur kulit tampak lebih baik. Kalau menurut aku sih ini lebih cenderung ke toner nggak sih? Tapi namanya power water, cuman lebih ke hydrating toner menurut aku ya. Aku nggak tahu apakah sama atau enggak, cuman dari fungsi-fungsinya sih seperti itu. Jadi misalnya aku pakai di pagi hari, biasanya setelah cuci muka langsung aku aplikasikan si power waternya ini tanpa menggunakan toner. Cuman beda kalau malam hari, kan aku habis pakai makeup seharian. Aku tetap pakai beberapa toner yang aku punya di sini. Kemarin kalau misalnya kulit aku lagi kusam, aku pakai yang Claudio. Kalau cuman pengen melembabkan aja, aku pakai rose waternya Herboris. Dan akhir-akhir ini aku juga lagi cobain salah satu produk dari Skin Angel yang toning tonernya. Kalau kalian penasaran nih untuk review toner yang udah aku pakai, sebenarnya untuk si Claudio dan juga Herboris sudah pernah aku review. Kalian bisa langsung cek aja di playlist aku skincare rutin, atau nanti akan aku taruh linknya di bawah. Sedangkan kalau untuk yang Skin Angel ini aku belum bisa ngomong banyak karena aku baru coba beberapa hari. Pokoknya nanti juga bakal aku review selengkapnya karena aku juga lagi nyobain serangkaian produknya. Yaps, kembali lagi ke power waternya ya. Waktu diaplikasikan di wajah, karena memang dia teksturnya agak sedikit licin-licin, pastinya di awal kerasa agak licin. Cuman karena memang dia base-nya tetap air, menurut aku setelah aku tepuk-tepuk wajah aku, dia cepet meresap, nggak yang harus menunggu lama gitu. Dan pastinya yang aku rasakan sesuai dengan klaim produknya, yang pertama kulit terasa halus, udah gitu lembab dan juga kenyal-kenyal. Dan itu langsung kerasa di awal pemakaian ya. Tadinya aku nggak terlalu ngerti aku harus pakai berapa tetes,
Aku pakai lumayan banyak dulu, sekitar 7 tetes. Ternyata itu kebanyakan di muka aku. Melihat dari segi teksturnya, ternyata kita cukup pakai kayak 3-4 tetes. Itu udah bisa full seluruh muka sampai ke leher juga. Yang pasti setelah pakai si pore waternya ini, karena dia memang fungsinya mirip toner, dia bisa mempersiapkan wajah kita kayak lebih lembab, lebih siap untuk menggunakan skincare yang lainnya. Selanjutnya kita akan pakai essence, karena memang sesuai petunjuk dari yang di Power Water ini, dia dipakai sebelum kalian menggunakan essence dan moisturizer. Aku pakai ini ada 2 varian. Yang pertama adalah L'Oreal Revitalife Micronized Centella Essence Water, jadi yang tutupnya merah. Terus yang kedua L'Oreal Revitalife Crystal Micro Essence, di sini dia Smoothing and Radiance. Aku akan bahas satu persatu. Yang pertama untuk yang Crystal Micro Essence dulu ya, karena sebenarnya ini bukan barang yang baru aku coba. Kalau kalian ngikutin channelku, aku pernah review lengkap pemakaian cuman pakai essence ini aja. Hasilnya beneran wow banget, kayak dia memberi kesan kulit yang glowing dari dalam. Misalnya kalian belum tonton untuk reviewnya, bisa cek linknya di atas ini. Yang pasti secara teksturnya untuk si micro essence-nya yang ini, itu tuh kayak air yang beneran cuman air putih gitu. Cuman memang dia ada wanginya. Wanginya sendiri masih wangi-wangi yang enak, wangi-wangi bunga. Mungkin ini karena ada kandungan Centella asiaticanya itu ya. Pokoknya dia tuh wanginya mirip sama si Power Waternya tadi. Nggak akan ngeganggu menurut aku karena smooth dan soft banget untuk wanginya. Udah gitu cara pengaplikasiannya tinggal ditepuk-tepuk aja ke permukaan wajah, jadi nggak usah terlalu digeser biar penyerapannya bisa maksimal ke kulit. Dan pastinya dia cepat meresap juga karena teksturnya air. Udah gitu setelah mengaplikasikan ini, tadi kan kulit kita udah lembab ya, setelahnya masih ditambah kayak ada glowing gitu, glowing natural dari dalam. Jadi pas banget ini dipakai di pagi hari, muka kita kelihatan yang seger juga. Pokoknya ini aku udah review di video yang terpisah. Kalau misalnya kalian penasaran seperti apa, di video itu tuh aku cuman pakai si essence-nya ini aja, nggak pakai serangkaian produk yang lain. Jadi kalian bisa lihat hasil aslinya atau realnya seperti apa setelah pemakaian. Kayaknya tuh dulu aku habis 1 botol ini sih. Pas banget kalau kalian lagi cari essence yang dia bisa mencerahkan dan membuat glowing. Masuk ke essence yang kedua yang tutupnya merah. Ini namanya Revitalife Micronized Centella Essence Water. Ini memang aku pakai di malam hari karena teksturnya agak berbeda dengan yang micro essence. Tadi kan dia kayak beneran air, yang ini tuh lebih kental. Jadi kalau aku bilang sih hampir mirip dengan Power Waternya, tapi sedikit lebih kental lagi. Kayak gitu aku akan kasih lihat aja ya. Dia warnanya tetap putih bening, yang kalau aku bauin ini tuh wanginya masih sama dengan yang lainnya, kayak wangi-wangi bunga segar seperti itu. Dan memang kenapa di sini masih kelihatan cukup banyak, karena pemakaian 2-3 tetes itu udah cukup banget buat muka sama leher aku, mengingat teksturnya memang agak sedikit kental. Di awal pengaplikasian di wajahku yang aku rasain sih memang dia agak sedikit licin-licin gitu, dan juga kerasa lebih tebal gitu loh waktu nempel di muka. Tapi setelah dia udah ditepuk-tepuk ringan, udah meresap, pastinya kita tunggu, itu hasilnya akan super duper lembab di muka kalian. Kayak misalnya tadi kalian udah pakai Power Water, setelah menggunakan ini tuh kayak tambah lembab lagi. Udah gitu juga halus, kenyal-kenyal gitu. Pokoknya untuk skincare anti-aging memang fokusnya kan ke anti penuaan dini ya. Jadi membuat kulit muka tuh lebih plump. Dan kalau dilihat dari fungsinya di sini, memang dia bilangnya kulit terasa lembab, elastis, halus, dan kencang. Itu bener banget. Dan setelah pemakaian teratur juga bisa menyamarkan kerutan yang ada di wajah. Yang terakhir sekarang aku akan ngebahas serumnya yang lagi ngehits ini, namanya Revitalife Hyaluronic Acid Serum 1,5%. Sebenarnya ini kandungannya cukup tinggi ya hyaluronic acidnya, karena biasanya sih yang ada di skincare sekitar 0,5 atau 1%. Yang pastinya itu bagus karena fungsinya sendiri dia ini bisa memberi kelembapan di wajah, udah gitu membuat kulit kenyal dan halus. Terus untuk packagingnya sendiri dia ini berbahan kaca seperti ini, netonya ada 30 ml. Dan dia aplikatornya seperti pipet, jadi nanti waktu mengaplikasikan di wajah tinggal ditetesin aja ya ke muka. Untuk teksturnya sendiri waktu aku tetesin di tangan, menurut aku sih dia nggak yang secair itu, tapi juga nggak sekental itu. Teksturnya pas, cuman lebih ke cair menurut aku. Jadi waktu diaplikasikan di muka, aku butuh sekitar 2-3 tetes. Itu langsung aku aplikasikan aja pelan-pelan, karena kalau nggak tuh dia langsung kayak ngalir gitu loh. Dan setelah lama mengaplikasikan, kalian akan merasa muka kalian agak sedikit lengket gitu, karena memang dia mengandung 1,5 HA. Yang ini merupakan konsentrasi HA tertinggi, dimana dia meninggalkan kesan lengket di muka. Cuman karena memang dia ini teksturnya tadi menyerupai air, aku sih merasa meresapnya juga nggak terlalu lama. Setelah meresap,
waktu aku pegang-pegang seperti ini udah nggak kerasa lengket. Cuman pastinya kulit wajah tuh kerasa beneran kenyal banget, super duper lembab. Sampai di pagi harinya waktu kita bangun itu masih kerasa lembab juga di muka. Jadi memang setelah pemakaian serangkaian produknya L'Oreal Revitalift ini sih aku merasa muka aku selain dia lembab, halus, dan kenyal, apalagi setelah menggunakan si serumnya ini beneran kerasa ada kayak kesan glowing dari dalam. Pas mengaplikasikan makeup juga, karena memang base wajah kita udah super duper lembab, itu makeup terasa lebih menempel dan lebih tahan lama, gak gampang lumer. Selanjutnya aku juga merasa setelah membersihkan makeup itu muka tetap kerasa glowing, gak kerasa yang kering gitu loh. Karena kan biasanya kalau kita pakai makeup seharian ada efek membuat wajah kering. Pas aku udah pakai serangkaian produknya L'Oreal ini kayak sekitar mungkin 3 minggu, udah kerasa ya, muka tetap kerasa lembab. Kesimpulan akhirnya setelah pemakaian serangkaian L'Oreal Revitalift ini sekitar 2 bulan, menurut aku cocok di wajahku. Udah gitu hasilnya beneran sesuai dengan klaim-klaimnya ya. Dia bisa untuk anti-aging, melembabkan, menghaluskan, mengenyalkan kulit, bahkan sampai mencerahkan. Tadi kan udah lihat ya hasilnya seperti apa di kulit mukaku. So ini bisa aku rekomendasikan kalau memang kalian lagi cari skincare untuk anti-aging. Untuk semua produknya aku beli di official store Shopee yang namanya L'Oreal Indonesia. Nanti pastinya untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek-cek. Oh ya, aku juga penasaran nih kalau misalnya kalian udah pernah cobain serangkaian produknya L'Oreal Revitalift, atau misalnya salah satunya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah hasilnya seperti apa di tipe muka kalian. Di sini memang tidak disebutkan dia bisa cocok di tipe jenis kulit apa, tapi kalau dilihat dari hasilnya sih aku rasa dia bisa untuk semua jenis tipe kulit. Cuman untuk kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak, mungkin kalau menggunakan yang Macrones Centella Essence Water ini dia teksturnya agak sedikit pekat. Jadi aku saran dipakai di malam hari aja. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang kuberikan kali ini seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya buat kalian yang lagi nyari skincare anti-aging, semoga bisa dijadikan salah satu referensi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Bye!